minal fadhaili saking pira-pira keutamaan wal masubati lan ganjaran ma utawi barang la yuhsi kang ora bisa ngitung la yuhsi kang ora bisa ngitung hi ing ma illallahu kejaba sinten Allah ta'ala maha luhur sinten Allah. Wa min samalan saking kono panggonan adofa nyandaraken sinten Allah hu ing saum adofa mongko nyandaraken sinten Allah hu ing saum ilaihi maring Allah duna ghairihi tanpa sakliyane Allah minal ibadati ngene adhofa nyandaraken sinten Allahu ing saum ilaihi maring Allah duna ghairihi tanpa sakliyane saum minal ibadati saking pira-pira ibadah. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali bani Adam utawi saben-saben amale ibnu Adam kullu amali bani Adam utawi saben-saben amale anak cucune Nabi Adam lahu iku kedue ibnu Adam illa saum kejaba poso illa sauma kejaba poso fa innahu mongko sak temene as-saum li iku tetep kedue ingsun fa innahu mongko sak temene saum li iku tetep kedue ingsun wa ana hale utawi ingsun ajzi iku bakal bales sapa ingsun bihi kelawan saum wa ana hale utawi ingsun ajzi iku bakal bales sapa ingsun bihi kelawan saum wa fi sahihaini lan ing dalem sahih Bukhari lan sahih Muslim man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan man utawi sapane wong soma iku lamun poso sapa man utawi sapane wong soma iku lamun poso sapa man yauman ing dalem sedina fi sabilillahi ing dalem dalane Allah ba'ada mongko ngeduaken Allahu sinten Allah wajahu ing wajahe man anin nari saking geni neraka sab'ina kelawan 70 kharifan apane taune sab'ina kelawan 70 kharifan apane taune wa yusannu lan den sunataken mutaakidan kelawan kokoh saumu yaumi arafata apa poso dina arafah li ghairi hajin kedue sakliyane wong kang haji li annahu krana sak temene saumu yaumi arafah li annahu krana sak temene saumu yaumi arafah yukaffiru iku bisa menghapus apa saumu yaumi arafah asanata ing setahun alati kang huwa kang utawi dosa mestine ngono huwa kang utawi dosa fiha iku tetep ing dalem sanah walati lan barang ba'daha kang tetep ing dalem sawuse sanah kama koyok keterangan fi khabari Muslim kang tetep ing dalem hadis
riwayat Imam Muslim. Wa huwa utawi saumu yaumi Arafah tasi'u Dzulhijjah iku tanggal 9 Dzulhijjah. Wa huwa utawi saumu yaumi Arafah tasi'u Dzulhijjah iku tanggal 9 Dzulhijjah. Wal ahwatu utawi luweh ati-ati. Wal ahwatu utawi luweh ati-ati saumus samini iku poso tanggal 8 ma'a Arafata ing dalem sumertane dina Arafah. Wal mukaffaru utawi dosa kang den hapus. Wal mukaffaru utawi dosa kang den hapus as-saghairu iku pira-pira dosa cilik allati kang la tata'allaku kang ora berhubungan apa as-saghair bihaqqil adami kelawan hak Adam. Bihaqqil adami kelawan hak adami. Idil kabairu krana utawi pira-pira dosa gedhe layu kafiru iku ora bisa nglebur ha ing kabair illa taubatu kejaba apa tobat as-sahihatu kang bener. Illa taubatu kejaba apa tobat as-sahihatu kang bener. Wa hukukul adami utawi pira-pira hak adami mutawakkifatun iku kandhek ala ridhahu ing atase ridhone adami. Fa ilam takun mongko lamun ora ana lahu iku keduwe wong. Fa ilam takun mongko lamun ora ana lahu iku keduwe wong saha iru apa pira-pira dosa cilik ya zida mongko den tambahi. Zida mongko den tambahi fi hasanatihi apa ing dalem pira-pira kebagusane wong. Waya ta'akadulan dadi kokoh saumus samaniyati apa poso tanggal 8 qablahu ing dalem sadurunge tasik Dzulhijjah. Qablahu ing dalem sadurunge tasi'u Dzulhijjah. Lil khabari krana anane hadis as-sahihi kang sahih fiha ing dalem as-samaniyah al-muqtadi kang nuntut li afdoliyati asyriha maring keutamaane 10 li afdoliyati asyriha krana keutamaane 10 Dzulhijjah ala asyri Ramadhana ing atase 10 Ramadan al-akhiri kang akhir. Wa yaumu Asyura lan den sunataken apa poso dina Asyura. Wa huwa utawi yaumu Asyura Asyirul Muharrami iku tanggal 10 Muharram. Li annahu krana sak temene saumu Asyura yukafiru iku bisa nglebur apa saumu Asyura asanata ing setahun almadiyata kang wis klewat kama koyok keterangan fi muslimin kang tetep ing dalem hadis riwayat Imam Muslim. Wa tasu'a lan poso dina tasu'a wa huwa utawi tasu'a tasi'uhu iku tanggal 9 Muharram. Tasi'u iku tanggal 9 Muharram li khabari muslimin krana hadis riwayat Imam Muslim. Lain baqaitu lamun demi yekti lamun tetep sapa ingsun ila qabilin maring taun kang bakal teko. Demi yekti lamun tetep sapa ingsun ila qabilin maring taun kang bakal teko la asumanna mongko yekti poso temen sapa ingsun la asumanna mongko yekti poso temen sapa ingsun atasya ing tanggal 9 famata mongko seda sinten Rasulullah qablahu ing dalem sadurunge qabilin
Wal hikmatu utawi hikmai iku mukhalafatul Yahudi iku nulayani wong Yahudi. Wa min samalan saking kono panggonan sunnah den sunataken. Wa min samalan saking kono panggonan sunnah den sunataken liman kedue wong. Lam yasum kang durung poso sapa manhu ing tasu'a. Saumul hadi asar apa poso tanggal 11. Bal insoma balik lamun poso sapa wong hu ing tasu'a li khabarin krana anane hadis fihi ing dalem saumul hadi asar. Wa fil ummilan ing dalem kitab la baksa ora apa-apa ayafrida apa yen to ngijeni sapa wong hu ing tasu'a. Wa amma ahadisul iktihali anapun utawi pira-pira hadis celaan wal huslilan adus wa tatayyubilan gawe wangi-wangian fi yaumi asyura ing dalem dina asyura iku famin wadil kadzabin iku setengah saking oleh ndele pira-pira wong kang bohong. Famin wadil kadzabin iku setengah saking oleh ndele pira-pira wong kang bohong, wong kang bohong. Baca dulu, Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi shaumi tatawwu. Menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu mempunyai keutamaan dan pahala yang tidak bisa menghitung keutamaan dan pahala puasa sunnah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa menghitung pahalanya puasa itu hanya Allah. Yang bisa menghitung keutamaannya puasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyandarkan puasa hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain langsung ditunjukkan oleh Allah pahalanya. Contohnya kayak sholat 27 derajat. Baca Al-Quran 10 langsung. Sedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau puasa itu tidak ditunjukkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajizibih, kata Rasulullah SAW. Semua amal ibadah anak Adam itu sudah dikasihkan kepada anak Adam. Maksudnya pahalanya sudah ditunjukkan kecuali puasa. Kalau puasa kata Rasulullah SAW fa innahu li wa ana ajizibi. Nek posone anak Adam itu hanya untuk saya. Maka hanya saya yang akan membalas puasanya anak Adam. Soalnya kalau di dalam hadis-hadis yang lain, kenapa puasa itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain? Soalnya puasa itu tidak ada riaknya atau minim riak. Kecuali kalau dia ngomong, itu loh aku poso. Kecuali ngomong. Soalnya puasa itu nggak ada orang yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puasa. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat kelihatan, kamu sholat di masjid kelihatan. Kamu mau Quran kelihatan. Kemudian kamu speaker tambah di rumah ngake kelihatan. Tapi kalau puasa yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ngene iki contone, kaya obet sapa sing ngerti nek obet poso Senin. Poso sunah Senin. Tapi mbok poso tenan ora. Ora ono sing ngerti, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Puasa itu hanya baina ubed wa baina Allah. Di antara ubed dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, yang tahu hanya Allah. Saya nggak tahu ubed ini puasa beneran apa tidak, nggak tahu. Makanya
keutamaan dan pahalanya puasa itu langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ubed maca Quran ning gore masjid ngerti aku kok suarane Ubed. Ubed salat ngerti. Soalnya ada gerakannya. Kalau puasa enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya poso itu keutamaannya luar biasa. Kalau bisa ya puasa lah. Senin Kamis. Kalau bisa puasa Senin Kamis. Bejo. Ini puasa Senin Kamis itu judulnya gampang. Pemulai fetis duwe calon. Karek dungo ning pengiran ngono. Ya poso. Ane men. Montok sing temenan ben siap langsung ngomong ning aku. Ayo. Tak sesuai wis ngerti bet aku langsung tak tuntun ning Kali Amas. Ngene kudu poso temenan sering Kamis. Sering Kamis. Sik lancar. Jadi njaluke iku sampe lancar. Jadi lagi tenggone lawang wis iya. Ora usah diterangno wis harus diimbangi poso Senin Kamis. Kecuali keutamaannya banyak sekali. Ya, paham Bet? Nah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, saking banyaknya keutamaan dan pahala puasa. Rasulullah SAW beliau sampai mengatakan man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang puasa 1 hari karena Allah. 1 hari karena Allah. 1 hari tok. Dino Senin. Barang siapa yang puasa 1 hari hanya ingin mencari ridho Allah, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan menjauhkan orang tadi dari api neraka sab'ina kharifan. 70 tahun. Padahal 1 hari padha mek 1000 tahun di dunia, berarti sama dengan 1000 kali 70.000 dijauhkan. Artinya apa? Artinya nggak akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai nanti di surga itu ada babur rayyan, yaitu pintu yang khusus dilewati oleh orang-orang yang ahli puasa. Babur rayyan. Karena nek awakmu kepengin masuk ning surga lewat pintu babur rayyan harus ahli puasa. Senin Kamis. Minimal Senin Kamis. Soalnya Rasulullah posone Senin Kamis. Senin Rasulullah poso, yauma wulidu saya dilahirkan. Kamis Rasulullah puasa karena amal ibadah setiap hari Kamis diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek pas poso diangkat ke hadapan Allah, ya fa'ana ajzibi. Maka hanya Allah yang akan membalas. Tapi posone niatnya harus fisabilillah. Ojo krono iku mau. Ojo krono iku mau, harus sabilillah iki lho. Harus karena Allah. Bukan karena kok biar cepat mudah diterima, tidak. Tapi harus fisabilillah. Ada beberapa puasa sunnah yang disunnahkan di dalam syariat Islam. Yang pertama adalah puasa Arafah. Puasa Arafah. Sebab puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang sekarang ini dan berikutnya. Wallati ba'daha. 1 tahun huwa fiha wallati ba'daha. 1 tahun sekarang yang dia puasa itu dan wallati ba'daha. 1 tahun yang akan datang. Ini puasa Arafah. Puasa Arafah berdasarkan hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Tanggal berapa? Tanggal 9 Arafah. Semuanya sunnah puasa kecuali bagi orang yang haji. Kalau orang haji nggak disunahkan puasa Arafah. Kenapa? Karena orang haji pada tanggal 9 Arafah itu sibuk untuk melakukan ibadah wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah. Ini Padang Arafah. Sopo sini Padang Arafah dosane diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah nek sing ora haji, sunnahnya puasa. Dosanya diampuni oleh Allah
tahun ini dan tahun berikutnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lah lebih hati-hatinya bukan hanya puasa tanggal 9 Arafah, tapi puasa mulai tanggal 8 Arafah. 8 Arafah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti 2 hari. Tanggal 8 sama tanggal 9. Nah ini sebentar lagi, insya Allah 1 bulan lagi itu sudah Idul Adha. Maka tanggal 8, tanggal 9 kalau kita tidak punya pekerjaan yang menguras tenaga, lebih baik puasa. Tanggal 8 sama tanggal 9 Dzulhijjah. Pahalanya banyak sekali. Paham ya? Nah, terus dosa apa yang bisa dihapus puasa Arafah? Wal mukaffar as-saghair la tata'allaq bihaqil adam. Dosa-dosa kecil semuanya akan diampuni oleh Allah. Syaratnya dosa kecil yang tidak berhubungan dengan hak adami. Dan dosa kecil berhubungan dengan hak adami, maka nggak bisa diampuni oleh Allah. Contohnya kaya toh ana sego sak bungkus ning gone koncone dipangan. Itu berarti dosa hak adami. Tidak bisa dimaafkan oleh Allah sebelum minta maaf kepada yang bersangkutan. Pernah, Bet? Tidak pernah ya? Atau sering? Jangan, harus minta maaf. Harus minta halal. Halal. Nah, jadi kalau dosanya itu tidak berhubungan dengan temannya, maka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kalau kamu pas numpak sepeda jalan-jalan, pas tiba-tiba ono wong sing ngrepet awakmu di depan, tapi kenake ketok teko nguri. Lumayan. Ketok teko nguri iki dosa cilik. Tapi aja dinceng ngene, tambah. Dadi dosa cilik tumpuk-tumpuk tambah dadi gede. Yo sekilas tok langsung muter diserempet meneh ngono lho. Biar di belakang itu dosa cilik diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek opet ora ndelok dasane kok. Tambah terus. Tambah cilik tumpuk-tumpuk tambah dadi gede. Ya. Dosa cilik sing diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang tidak berhubungan dengan hak adami. Kalau dosa besar enggak bisa. Dosa besar itu bisa dimaafkan oleh Allah, harus taubat harus taubatan nasuha, harus tobat sing bener. Dosa gede harus tobat sing bener. Ono ceritane zaman Bani Israil. Ono wong mati 90, membunuh 99. Ono dia tanya kepada seorang kiai sing orang bijaksana. Saya mau tobat, bisa diampuni apa tidak? Dosamu apa? 99 nyawa di tangan saya. Tidak bisa diampuni. Ini kok ono jawabane orang enak ning ati. Tebas pisan lahir itu 100 genep 100. Langsung dia mendatangi ulama. Saya mau tobat, bisa diampuni apa enggak? Pasti bisa diampuni. Terus dia tanya, apa dosamu? Tadinya sih 99 orang ya. 99 orang. Tapi saya tanya kepada orang itu katanya nggak bisa diampuni. Nanggung ini 99. Tak tebas pisan jadi 100. Bagaimana? Bisa. Asalkan kamu harus pindah dari tempat yang kamu tempati. Karena tempat yang kamu tempati itu adalah tempat yang penuh dengan maksiat. Caranya ngono nek tobat. Kalau kamu di suatu daerah kok sering melakukan dosa, pindah dari tempat itu. Karena tempat itu enggak berkawan denganmu. Enggak bersahabat denganmu lah istilah. Harus pindah tempat. Pindah, mati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dosa sebesar apapun kalau dia mau tobat kepada Allah pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nek dosa besar harus tobat. Nek hak adami harus minta ridho kepada orang yang bersangkutan. Pernah mencuri milik temannya, harus dikembalikan dulu, minta maaf, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau orang yang puasa Arafah itu misalnya, poso Arafah kan bisa menghapus dosa kecil.
Nah, seumpama orang yang puasa Arafah nggak punya dosa kecil bagaimana? Zida fi hasanati. Maka kebaikannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya puasa Arafah menghapus dosa kecil, la tata'allaq bi huquqil adami, yang tidak berhubungan dengan hak adami. Kok seandainya yang puasa Arafah nggak punya dosa kecil, terus bagaimana? Apa yang dihapus? Nggak ada yang dihapus. Tapi zida fi hasanati, kebaikannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Wa yata'akkadu shaumus samaniyah qablah li khabari sahifiha. Jadi yang disunahkan bukan hanya puasa tanggal 9 Arafah, tapi tanggal 8 pun kita sangat-sangat disunahkan di dalam syariat Islam. Sebab ada hadis sahih yang menjelaskan puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ini puasa sunnah yang pertama. Puasa sunnah yang kedua yang sangat diperintahkan dalam Islam adalah Yaumu Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Berarti Muharram itu setelah Dzulhijjah. Saiki apa bulan apa? Saiki kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lah nek Asyura itu tanggal 10 Muharram. Lah puasa Asyura bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Nek Arafah tahun sekarang dan yang akan datang. Nek Asyura dosa yang 1 tahun sudah lewat. Berarti seumpama kita puasa 2 hari ini, Yaumul Asyura dan Yaumul Tasu'ah, maka dosa kita insya Allah habis. Jadi setiap tanggal 10 Muharram, setiap tanggal 9 Arafah kita puasa, orang di dosa, tidak punya dosa kecil. Paham ya? Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Gampang, lebur dosa itu gampang, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Makanya umat Nabi Muhammad itu mesti mlebu swarga. Mesti mlebu swarga. Sing penting iman ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mesti mlebu swarga. Rasulullah itu enggak rela kalau ada umatnya masuk neraka. Sampai di dalam hadis Muslim itu kan diceritakan. Jadi Rasulullah SAW nanti selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum umat Nabi Muhammad berada di surga, Nabi Muhammad selalu minta umatnya dikeluarkan dari neraka. Yang terakhir Rasulullah SAW beliau berdoa, ya Allah, umatku ada yang hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi nggak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, cuma la ilaha illallah, nggak pernah melakukan kebaikan. Mohon wahai Allah dikeluarkan dari neraka. Maka kata Allah, kalau itu urusan saya wahai Muhammad. Jadi kan la ilaha illallah tok tidak pernah melakukan kebaikan, itu urusan Allah. Tapi kalau ada orang Islam iman la ilaha illallah sama pernah melakukan kebaikan, pernah loh ya, maka itu urusannya Nabi Muhammad. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad doa kepada Allah minta dikeluarkan, maka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kutunggu ya muslim. Mesti dilebokno surga karo Allah Subhanahu wa taala oleh bantuan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad kudu seneng, kutunggu. Soalnya Nabi Muhammad itu wis syafaatnya akan diberikan kepada umatnya nanti. Makanya disimpan. Doa Nabi Muhammad dulu disimpan, akan diberikan kepada nanti di hari kiamat. Itu saking senengnya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Makanya kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah sama punya kebaikan sedikit, maka itu akan ditolong oleh Nabi Muhammad. La ilaha illallah enggak punya kebaikan sama sekali, urusan Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah itu seneng nabi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yes, la ilaha illallah itu sampai ditinggal karo ngamal-ngamal apik saiki. Ya iku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sing duwe syafaat iku Nabi Muhammad tok. Nabi Muhammad saja, syafaatul uzma itu Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat kan jadi satu. Di ardin mustawiyah. Dalam hatinya Rasulullah itu semuanya nanti mulai dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir yang diciptakan oleh Allah itu berada di ardin mustawiyah. Di tanah yang podo, nggak ada naik, nggak ada turunnya. Jadi saat kita dari sini melihat ke sana semuanya orang kelihatan. Itu mahsyar, namanya mahsyar. Semuanya sampai berapa? 500 tahun menunggu mau dihisab.
Sampai ada salah satu dari mereka mengatakan, "Ya Rob, cepat dihisab walaupun nanti masuk neraka." Saking apa? Saking beratnya ketika dimasak. Nanti di Sahih Muslim itu diterangkan orang itu tergantung amalnya. Ada yang tenggelam keringatnya sampai ini tenggelam, ada yang tenggelam sampai kakinya, ada tenggelam sampai lututnya, ada tenggelam sampai perutnya, tenggelam sampai dadanya, tenggelam sampai telinganya, ada yang tenggelam. Itu tergantung amalnya masing-masing. Umat Nabi Muhammad ketika itu insya Allah akan ditolong Nabi Muhammad SAW. Semuanya nggak bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat hanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya puasa sunnah adalah puasa Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram. Kata Rasulullah SAW, la in baqaitu ila qabilin la asumanatasi. Kalau saya tahun depan masih hidup, ini Rasulullah berbicara kepada para sahabat. Nah, sahabat, ketahuilah, kalau saya tahun depan itu masih hidup, saya akan puasa tanggal 9 Muharram. Tapi ternyata tahun depan Rasulullah sudah meninggal. Berarti Rasulullah belum sempat puasa tanggal 9 Muharram. Itu Rasulullah. Tapi tanggal 10 Muharram Rasulullah puasa. Tanggal 9-nya belum pernah Rasulullah SAW. Soalnya apa? Beliau mengatakan lain baqaitu ila qabilin la sumanatasi. Seandainya saya tahun depan itu masih hidup, seumpama saya akan puasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, ternyata Rasulullah tahun depannya itu Rasulullah mati sebelum tanggal 9 Muharram. Jadi Rasulullah nggak puasa tanggal Tasu'a. Puasanya tanggal 10 Muharram. Kenapa kita kok disunahkan puasa tanggal 9 sama tanggal 10? Karena biar berbeda dengan orang Yahudi. Nek wong Yahudi posone tanggal 10 Pak. Tanggal 10 Muharram. Rasulullah kan jalan-jalan ke suatu desa, ketemu dengan orang Yahudi. Kenapa kamu kok puasa? Karena pada tanggal 10 ini nabinya orang Israel itu Nabi Musa alaihissalam, Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia puasa tanggal 10. Nah, umat Nabi Muhammad biar nggak sama dengan orang Yahudi, diperintah puasa Tasu'a. Nah, ini sampai ibadah pun kita nggak boleh sama dengan orang Yahudi. Harus beda. Berarti tanggal 9 sampai tanggal 10 kita disunahkan puasa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di sini Imam Al-Malibari beliau mengatakan, wa min sama sunnah liman lam yasumuhu shaumul hadi asar bal insomah li khabariti. Kalau ada orang puasa tanggal 10 Arafah, tanggal 10 Muharram, dan dia nggak puasa tanggal 9 Muharram, maka sunnah dia puasa tanggal 11. Pokoknya jangan hanya 10 Muharram, biar nggak sama dengan orang Yahudi. Soalnya orang Yahudi puasanya hanya tanggal 10 Muharram. Kok seumpama kita hanya puasa tanggal 10, tanggal 9 Muharramnya tidak, maka tanggal 11 puasalah. Biar apa? Biar nggak sama dengan orang Yahudi. Bal insomah li khabarihi. Lah, walaupun kita puasa tanggal 9 Muharram, tanggal 10, maka tanggal 11 pun kita tetap disunahkan puasa. Berarti 3 hari. 9, 10, 11. Li mukhalafatil yahud, biar berbeda dengan ibadahnya orang Yahudi. Paham? Tapi menurut Imam Syafi'i di dalam kitab beliau mengatakan la ba'sa ayyan firidah. Enggak apa-apa tanggal 10 saja enggak masalah. Paham ya? Itu menurut Imam Syafi'i di dalam kitab kitab induknya madhab Syafi'iyah. Itu kitab Nah, kalau kamu pengen tahu pendapat Imam Syafi'i sing pas iku ning kitab Jadi semuanya adalah miliknya Imam Syafi'i. Nah, kitab-kitab yang selain itu sudah bercampur dengan ashabus Syafi'i. Bercampur dengan santrinya Imam Syafi'i. Ucapan Imam Syafi'i sing pas ngono kitab Kitab induk. Makanya kita harus punya juga kitab Biar apa? Biar kita tahu pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kitab-kitab ini sudah bercampur dengan ashab Syafi'i. Sudah ada
pendapatnya Imam Nawawi, pendapatnya Al-Muzani, pendapatnya Al-Huwaidi, pendapatnya Al-Muharrar dan lain sebagainya. Nek khusus pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa amma ahadisul iktihal wal usri, panggil. Wa tatayyub fi yaumi Asyura famin wadil kadzabin. Adapun hadis yang menjelaskan tentang disunahkannya pakai celak pada tanggal 10 Muharram, disunahkannya mandi pada tanggal 10 Muharram, disunahkannya pakai wangian pada tanggal 10 Muharram, maka itu adalah hadisnya adalah hadis maudhu, hadisnya hadis palsu. Makanya kok celaan kamu tanggal 10 Muharram sunnah, maudhu hadisnya. Lah kamu kok mandi tanggal 10 Muharram, biasanya ora tahu adus tanggal 10. Tanggal 10 adus. Apa? Itu berarti hadisnya maudhu. Biasanya nek wong-wong di keris tanggal 10 Muharram diumbah keris. Iya, didusi keris. 1 tahun sekali. Keris diumbah. Oh, itu diumbah keris ya. Diumbah. Jadi tanggal 10 Muharram. Hadisnya apa? Hadisnya palsu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna wa faqihna wa fa'ilana wa qarabatina dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna wa faqihna wa fa'ilana dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fidina. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.